teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Saya berdoa tetap teman-teman dalam kondisi sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Sebentar, kita mau mendengarkan pengumuman sepekan untuk Exit dan Cornerstone. Bagi teman-teman yang mau mengikuti Home, yang diadakan tiap minggu kedua dan 4, dapat menghubungi kami ke Kak Thomas. Mari bersama bergabung di Home agar kita bisa belajar sama-sama tentang Tuhan dan menjadi makin serupa seperti Kristus. Untuk teman-teman Exit Generation, jangan lupa kita ada Home Youth Exit dan Exit Keramat tiap Rabu jam 8 malam via Zoom. Mari bergabung untuk sama-sama berfellowship dan makin mengenal Tuhan lebih dalam. Shalom generasi pemberani dan Youth Exit Kuitang. Mari kita bersiap mendengar firman Tuhan. Minggu ini kita akan dilayani Ko Devi, dan minggu depan kita akan dilayani oleh Kak Boy Ameron Sihaan dengan tema The Reason One is the Reason. Jangan lupa untuk menyaksikan ibadah online kita di YouTube Generasi Pemberani dan MCC Kuitang tiap hari Minggu jam 3 sore. Demikian pengumuman sepekan hari ini untuk Exit dan Cornerstone. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah merasakan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, pastinya juga kita memiliki kerinduan untuk membagikan kasih Kristus itu kepada orang-orang di sekitar kita, kepada teman-teman kita, kepada sanak saudara kita yang belum mengenal Dia. Bagaimana kita bisa menjadi saksi? Hari ini kita mau belajar bersama-sama lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Davi Makimian. So, pastikan teman-teman untuk tetap setia mengikuti ibadah sampai selesai. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, semua karena anugerah-Mu kami bisa bersama-sama untuk beribadah kembali. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan kami serahkan seluruh ibadah kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami minta Tuhan buka telinga rohani kami agar kami bisa mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu, dan juga kami memberkati Pak Davi yang akan menyampaikan firman-Mu, biar hikmat yang daripada Tuhan turun atas beliau dan juga berkat-berkat yang terbaik daripada-Mu turun atas Pak Davi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mengatasi
kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kau Tuhan yang mulia,
bumi bersorak. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Surga bumi bersorak, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Puji Dia, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kau baik Tuhan di setiap hari kami Tuhan. Kau tahu Tuhan keinginan kami Tuhan. Haleluya Bapa. Dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Engkau baik Tuhan, Engkau baik Shalom anak-anak muda yang ada di Slipi dan Kuitang secara khusus, terima kasih buat kesempatan bisa memberikan kepada saya buat saya bisa share hari ini. Dan saya diberi tema yang sangat menarik, yaitu to make them feel loved, atau bagaimana caranya kita bisa menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain melalui diri kita. Nah, saya mau mulai dengan sebuah analogi. Teman-teman tahu beberapa merek-merek yang sangat terkenal yang kalau saudara teman-teman hanya ngelihat gitu ya mereknya sama seperti ada sebuah merek yang sangat terkenal di bidang olahraga sports. Kalau teman-teman pernah lihat tanda kayak swoosh gitu, kayak tanda gitu, maka saya yakin teman-teman sudah tahu yaitu brand apa? Nike. Dan bagaimana dengan makanan? Kalau teman-teman saya kasih lihat gambar restoran yang gambar M gitu, maka teman-teman pasti tahu itu adalah McDonald. Bagaimana kalau misalnya teknologi? Teknologi kalau teman-teman lihat ada gambar kayak apel dimakan setengah gitu, maka saudara tahu bahwa itu adalah produk Apple. Nah, sama seperti hidup kita, kalau hidup kita hari ini kita firman Tuhan bilang bahwa kita ini adalah duta-duta besar, duta kerajaan Allah atau Christ Ambassador.
Dan seharusnya tugas daripada Christ Ambassador adalah bagaimana caranya kita bisa mempromosikan Tuhan atau kasih Tuhan melalui hidup kita masing-masing. Sama seperti analogi sebuah showroom dibandingkan dengan gudang. Kalau showroom itu apa sih yang paling mencolok antara showroom dengan gudang? Kalau showroom dengan gudang itu biasanya kalau gudang itu tertutup. Kenapa harus tertutup? Karena supaya nggak kelihatan barang-barang apa yang ada di dalamnya. Sehingga ya tentunya nggak bisa kecurian, kecolongan, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan showroom? Showroom itu misalnya contoh showroom mobil. Kalau saudara perhatikan, maka kebanyakan daripada showroom mobil itu pasti penuh dengan kaca, bahkan seluruh kelilingnya penuh dengan kaca. Kenapa? Supaya orang dari luar ketika lalu lalang lewat, mereka bisa melihat mobil-mobil yang didisplay di dalamnya. Maka itulah yang sangat membedakan. Nah, seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika orang itu melihat kita, seharusnya mereka itu dengan nyata, mereka itu bisa melihat Kristus yang ada di dalam hidup kita. Sama seperti ketika kita meng-google sesuatu ya. Maka seharusnya kalau kita meng-google diri kita masing-masing gitu kan, seharusnya nama apa sih yang terkenal, apa sih yang menjadi karakteristik hidup kita sebagai anak-anak Tuhan ketika orang itu ingin mengenal hidup kita. Maka seharusnya kata yang pertama muncul adalah kasih. Bagaimana caranya melalui kasih Kristus yang sudah kita terima dari Tuhan, maka kasih yang sama itulah yang bisa kita juga bagikan. Sehingga melalui hidup kita ada begitu banyak orang yang bisa merasakan tentang kasih Tuhan. Nah, saya mau masuk kepada sharing saya hari ini. Kalau teman-teman tahu bahwa di saat-saat akhir daripada ketika Tuhan Yesus melakukan perjamuan atau Tuhan Yesus setelah dia membasuh kaki daripada murid-murid, di perjamuan akhir, di ujung masa daripada pelayanan Tuhan Yesus menyampaikan firman ini, saudara. Tuhan bilang gini, aku memberikan perintah baru. Perhatikan bahwa ini adalah perintah yang baru, yang penting untuk kamu lakukan para murid-murid, yaitu supaya kamu itu dikatakan saling mengasihi. Gitu ya. Sama, kata kuncinya adalah standarnya sama seperti aku mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Aku, kata Yesus, memberikan perintah buat kamu, tugasku di dunia ini sudah selesai, aku sudah menyatakan dan memberikan contoh daripada apa yang bisa aku berikan contoh kepada kalian semua. Sekarang ini perintah yang harus kalian perhatikan, yaitu kalian harus saling mengasihi sama seperti bagaimana aku mengasihi kalian, demikianlah kalian harus saling mengasihi. Dan tidak cukup sampai di situ, Tuhan lalu sambung lagi, Tuhan katakan begini, dengan demikian kalau kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kalian, maka dengan demikian seluruh dunia akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu mengasihi. Bayangkan, saudara, bahwa dunia baru bisa mengenal kita sebagai murid Kristus ketika kita itu mengasihi, saling mengasihi sama seperti dengan bagaimana Kristus mengasihi kita. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana saya bisa mengasihi orang-orang di sekeliling saya, orang-orang yang orang-orang yang ngeselin, orang-orang yang nyebelin, bahkan mungkin orang tua kita tidak berlaku adil buat kita, ada keluarga, ada mungkin di pekerjaan kita, bos kita atau rekan-rekan daripada pekerjaan kita tidak memperlakukan kita dengan adil, kita dihina, dicaci maki dan sebagainya. Ingat bahwa setiap orang adalah, termasuk saudara dan saya, adalah sebenarnya orang-orang yang sulit. Orang-orang yang sebenarnya tidak layak menerima daripada kasih Tuhan. Tapi justru firman Tuhan berkata bahwa justru di saat kita tidak layak itulah Tuhan memperdamaikan dirinya dengan kita. Maka kalau kita sadar prinsip ini, bahwa kita sebenarnya ada orang-orang yang tidak layak, tapi dilayakkan oleh Tuhan untuk kita terima kasih Tuhan, maka seharusnya saya mau bilang ini sebagai dasar sebelum saya masuk kepada poin saya nanti, bahwa orang-orang sulit yang teman-teman jumpai nanti adalah orang-orang juga yang layak terima kasih yang saudara sudah terima dari Tuhan untuk bisa disampaikan oleh mereka semua. Dengan demikian kita bisa disebut oleh dunia, dikenal bahwa kita adalah murid Kristus. 1 Korintus 13 ayat 3 firman Tuhan bilang begini, sekalipun aku membagi-bagikan seluruh yang ada padaku, bahkan ketika aku menyerahkan tubuhku sekalipun untuk diserahkan, untuk dibakar katanya, tapi kalau aku nggak punya kasih, maka semuanya itu nggak ada artinya.
Saya ulangi, Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, bilang apa? Sekalipun aku membagikan semuanya yang ada padaku, aku kasih semuanya nih. Nggak dihemat-hemat, nggak ditahan-tahan, semuanya dikasih. Bahkan nggak cukup sampai semua apa yang ada padaku, tapi sampai seluruh tubuhku pun dibakar pun. Percuma semuanya kalau aku tidak mempunyai kasih. Karena tidak ada faedahnya sama sekali. Dengar ini baik-baik, youth, anak-anak muda, bahwa karakteristik kita yang paling utama yang membedakan kita, orang-orang percaya dengan dunia adalah seharusnya kasih Tuhan yang ada pada hidup kita. Kasih itu adalah satu-satunya karakteristik utama yang akan membedakan kita dengan dunia. Makanya kenapa firman Tuhan katakan bahwa God is love, bahwa Allah itu adalah kasih, dan kalau Allah ada di dalam hidup kita, maka seharusnya kita itu bisa membagikan atau kita bisa menyatakan kasih Tuhan itu yang ada melalui hidup kita kepada orang-orang lain. Ingat tadi saya sudah sampaikan bahwa sekalipun kita diperhadapkan dengan orang-orang sulit, justru disitulah kesempatan untuk kita bisa menyatakan kasih Tuhan melalui hidup kita. Kalau kita mengasihi orang-orang yang hidupnya baik, yang layak untuk dikasihi, lalu apa bedanya kita, orang-orang percaya, orang yang sudah terima kasih Kristus, dengan dunia ini? Bahkan orang komunis pun, mereka bisa mengasihi orang lain ketika orang lain baik sama mereka. Tentunya kita jadi nggak ada artinya. Ingat tadi, yang membedakan, satu-satunya yang membedakan, satu karakteristik yang paling utama yang membedakan kita dengan dunia adalah kasih itu sendiri. Dan kata kuncinya adalah ketika Kristus sudah mati buat kita, menyatakan kasihnya buat kita, sehingga kita bisa menyatakan seharusnya kasih kita kepada orang lain. Nah, teman-teman, firman Tuhan bilang begini, di akhir zaman nanti, di akhir zaman, ada ciri-ciri manusia di akhir zaman, katanya apa? Mereka akan mencintai dirinya sendiri. Saya ulangi, salah satu ciri daripada manusia di akhir zaman adalah mereka akan mengasihi diri sendiri. Kenapa? Mereka akan menjadi dingin. Mereka tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, menjelekkan orang lain. Justru mereka maunya garang. Mereka maunya selalu bersiteru. Kenapa? Zaman akan semakin sulit. Firman Tuhan dengan jelas berkata begitu. Ketika zaman semakin sulit, maka kecenderungan manusia, karena kita punya survival mode, kita punya daya juang untuk bertahan hidup, sehingga kecenderungan orang akan berpikir untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ngapain gua pikirin lo, sedangkan gua saja hidupnya sudah susah, kira-kira begitu. Manusia akan hidup mengasihi dirinya sendiri, mereka tidak mau mengasihi orang lain, mereka tidak mau untuk berdamai, dan bahkan mereka menjelekkan orang lain. Maka kita tentunya tidak mau masuk di dalam kategori, yaitu kategori yang demikian, yaitu manusia, jenis manusia dunia yang hidup di akhir daripada zaman itu. Nah, untuk itu sekarang saya mau menyampaikan ada 4 hal sederhana. Ada 4 hal sederhana yang kita bisa lakukan untuk menyatakan kasih Tuhan melalui hidup kita kepada orang lain, sehingga orang lain itu bisa merasakan daripada kasih Tuhan yang nyata melalui hidup kita. Ada 4 hal sederhana. Yang pertama, bagaimana caranya kita bisa menyatakan kasih Tuhan? Hal yang sederhana yang pertama adalah mari nyatakan kasih Tuhan dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan. Oh, apa maksudnya mendengarkan? Ternyata mendengarkan itu tidak gampang untuk, ya terang aja saya punya kuping, saya nggak tuli, ya pasti saya dengerin dong. Firman Tuhan bilang begini, Amsal 18. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Katanya. Jadi ada jenis orang-orang ketika di akhir zaman ini, justru mereka berlagak tahu, mereka maunya bicara dan mereka lambat untuk berkata-kata. Firman Tuhan bilang begitu. Yakobus bilang apa? Hendaklah kamu itu cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, katanya. Jadi dikatakan bahwa seseorang itu sebaiknya jangan memberi jawab dulu sebelum mendengar, karena itu bodoh dan itu merupakan celah, katanya.
Bahkan pengkhotbah bilang begini, pengkhotbah 3 ayat 7, ada waktu untuk berdiam diri dan ada waktu untuk berbicara. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa ternyata kita harus lambat untuk berkata-kata, tapi cepat untuk mendengar. Makanya kenapa kok kita itu punya kuping ada 2 dan mulut itu ada 1. Artinya apa? Tuhan itu mau supaya kalau kita mendengar itu harus stereo, kiri kanan. Kalau teman-teman tahu ya, kalau misalnya kita pakai biasanya earphone, headphone, coba deh dengerin cuma 1 aja. Rasanya nggak enak. Kenapa? Karena kuping itu diciptakan 2 dan dua-dua diperuntukkan Tuhan untuk bisa mendengar, dan untuk kita bisa meresapi mendengar betul-betul kita butuh menggunakan 2 panca indera kita yang ada, yaitu dua-dua daripada kuping ini. Dan mulut diciptakan cuma 1. Kenapa? Kalau mulutnya ada 2, kebalik kupingnya 1, maka mulut itu saya percaya dengan kemampuan otak manusia, dia akan berlomba-lomba untuk berkata-kata, bahkan dia bisa ngobrol sendiri. Dia bisa ngobrol, kiri kanan bisa ngobrol, dan tentunya repot. Dan yang pertama, yang kita harus bisa melatih diri kita adalah, mari nyatakan kasih Tuhan dengan mendengarkan orang lain. Di zaman sosial media yang begitu canggih hari-hari ini, orang itu sepertinya terkoneksi dengan mudah. Kita bisa terkoneksi dengan semua networks kawan-kawan kita yang ada di luar negeri, di belahan dunia manapun, tidak terbatas lagi kita bisa terkoneksi. Tapi sadarkah bahwa konektivitas daripada sosial media membuat orang itu sebenarnya menjadi kesepian? Kenapa? Karena segala sesuatu hari ini cuma diketik saja, diketik, dan kita berinteraksi dengan tidak berbicara dan tidak mendengarkan. Bahkan kita bisa tertawa, menggunakan emotikon tertawa sampai yang keluar air matanya, tanpa kita harus tertawa. Dan hal ini tentunya justru membuat hari-hari ini kita tidak lagi melatih justru indera pendengaran kita, dan kita lebih banyak untuk berbicara, bahkan menyatakan pendapat kita kepada orang lain. Makanya kenapa kok orang itu suka untuk menulis blog, suka untuk menulis di sosial media. Kenapa? Karena dia harus mengekspresikan dirinya, karena ketika dia menulis sesuatu, orang tidak ada yang menginterupsi dia. Maka orang tidak bisa menginterupsi, dan orang tidak mau mendengarkan atau membaca apa yang disampaikan yang menjadi isi hatinya. Dan di dalam terjemahan bahasa Inggris, kata mendengarkan dibedakan dengan 2 kata. Yang pertama adalah hear atau listen. Ada orang yang bisa mendengarkan tanpa listening. Ada orang yang bisa mendengarkan tanpa memperhatikan. Makanya kuping itu, saudara, kalau mendengarkan hanya dengan kuping saja, tapi kalau memperhatikan, saudara memberikan hati saudara di dalamnya. So, ketika kita mau menyatakan kita punya kasih, salah satu yang paling gampang hari ini adalah mari dengarkan orang lain untuk kita bisa menjadi pendengar yang baik dengan hati kita. Makanya kenapa tadi? Dengarkanlah dengan hati saudara, bukan hanya dengarkan saja. Dan salah satu komitmen yang kita bisa buat adalah begini, ketika saudara berinteraksi dengan orang, mari, ada terkadang orang begini, saya dengarkan kamu berbicara, dan selagi Anda berbicara, saya sedang merangkai respons apa yang saya mau sampaikan sebagai balasan daripada bentuk interaksi saya kepada Anda, gitu misalnya. Maka hal ini kita belajar untuk komitmen kita adalah mari dengarkan tanpa bermaksud untuk melakukan interupsi, bahkan kita mendengarkan dengan hati kita. Kita mendengarkan tanpa harus mungkin merespon. Bukannya lalu kita tuli, lalu bisa saja kita berkata begini, kalau saya mendengar Anda dengan benar barusan, kalau gue dengerin lu barusan, yang lu maksud seperti ini ya. Nah, ketika kita memberikan hati, kita mendengarkan orang lain, dan menjadi untuk menumpahkan, menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya, kita memberikan perhatian apa yang disampaikan, maka saya percaya orang-orang akan merasa dihargai, mereka akan merasa dikasihi. Teman-teman pernah nggak ke restoran, lalu Mbak saya mau pesan ini, saya mau pesan 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu terus dianya cuma, oh ya oke, apalagi Pak, tanpa mencatat. Saya paling terganggu kalau saya memesan sesuatu, lalu
pelayan tersebut tidak mencatat. Kenapa? Karena saya merasa bahwa ini orang perhatiin gua apa enggak sih? Ini orang denger apa enggak sih yang gua sampaikan? Jangan-jangan dia lupa lagi. Sampai saya bilang gini, Mas, Mbak, gitu ya. Nggak dicatat. Oh ya, saya ingat kok. Nggak apa-apa dicatat. Saya minta tolong dicatat. Kenapa? Karena ketika saya berbicara tanpa dia mencatat, saya merasa bahwa dia sedang tidak menghargai saya. Saya sedang berbicara dan seakan-akan apa yang saya sampaikan tidak penting gitu. Dan untuk itulah komitmen kita yang pertama, hal yang sederhana, bagaimana cara kita bisa menyatakan kasih Tuhan adalah dengan cara memberikan kuping kita untuk mendengar. Jangan berikan penghakiman ketika orang sedang berbicara kepada kita. Jangan interupsi, hargai mereka dengan bahkan mungkin kita bisa sampaikan, apa yang mungkin kamu sampaikan itu saya tangkap dan saya mengerti apa yang kamu maksud. Mungkin saudara bisa sampaikan hal itu. Hal yang kedua, jadi ada 4 hal sederhana. Yang pertama adalah nyatakan dengan cara mendengar dengan hati saudara. Yang kedua adalah mari nyatakan dengan memberikan kemurahan hati. Ketika saya memberikan kemurahan hati, itu adalah ciri khas daripada Tuhan sendiri. Firman Tuhan bilang ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan. He gave his only son. Jadi memberi kemurahan hati itu adalah isi daripada hati Tuhan sendiri. Dan seharusnya kalau Tuhan itu murah hati, he gave his only son, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, maka seharusnya saudara kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu bisa murah hati. Nah, jangan salah artikan arti kata murah hati dengan materi. Banyak orang bilang, ya bagaimana saya bisa murah hati orang saya nggak punya materi. Atau saya belum memiliki materi yang berlimpah, berlebih, sehingga bagaimana caranya saya bisa melakukan itu. Saya mau bilang sama teman-teman semua bahwa memberikan atau bermurah hati tidak selalu berbicara tentang materi. Maka itu bisa berbicara tentang waktu, saudara. Mari bermurah hati dengan waktumu. Ketika engkau memberikan waktumu kepada orang lain, kepada orang-orang yang sedang membutuhkan, mungkin butuh untuk ditemani, butuh untuk didengarkan, maka saudara sedang bermurah hati dan menyatakan kasih Tuhan itu dengan cara yang sederhana, dengan saudara being there for your friend or for your close family, apapun itu. Yang berikutnya saudara bisa memberikan mungkin talenta saudara. Ketika saudara bisa melihat ada orang lain yang membutuhkan, maka gue lihat lo kerja susah banget sih. Gue boleh nggak gue bantuin? Kayaknya daripada lo pakai Word, boleh nggak gue ajarin lo pakai satu teori atau rumus Excel yang sangat sederhana. Saya bisa ajarin kamu dalam waktu 1-2 menit aja, dan itu akan membuat hidupmu jauh lebih sederhana. Maka saudara, kalau saudara ahli dalam bidang itu, Excel contoh, maka mari lakukan. Kalau saudara ahli dalam bidang fotografi, bro, gue lihat lu kan lagi launching ya, lu punya produk makanan, lu lagi bikin ada project UMKM, boleh nggak gue bantu lu untuk melakukan foto daripada you punya produk? Misalnya, mari bermurah hati. Bermurah hati itu begini, apa yang saudara punya, saudara ingin untuk membagikan itu kepada orang lain. Tidak selalu berbicara tentang materi. Jadi saudara harusnya kita semua nggak punya alasan untuk kita itu nggak bermurah hati. Bisa dengan talenta, bisa dengan waktu kita, bisa dengan nasihat kita. Maka kita memberikan hati dan nasihat kita kepada mungkin orang-orang yang membutuhkan. So itu hal yang sangat sederhana. So hal yang pertama adalah mari nyatakan kasih Tuhan dengan apa? Dengan cara memberikan pendengaran dengan hati kita, mendengarkan dengan hati. Yang kedua, dengan bermurah hati. Dan murah hati ada begitu banyak cara membagikan apa yang saudara punya kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga adalah dengan cara, mari nyatakan kasih Tuhan dengan cara memberikan kekuatan kepada orang lain. Memberikan kekuatan kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris pakai kata encouragement. Tahu nggak saudara bahwa encouragement itu adalah hal-hal yang terkadang saudara begini, gue lihat orang-orang di sekitar gue biasa-biasa aja kok, apanya nanti gue sotoy lagi, nanti gue salah lagi, gue bilang bahwa kayaknya stay strong bro, sis gitu ya gitu. Ternyata dia nanti nggak apa-apa, malah jadi sok tahu. Saya mau bilang begini sama teman-teman, bahwa setiap orang yang saudara jumpai, teman-teman jumpai, pasti memiliki beban atau pergumulan di dalam hidupnya. Beban atau pergumulan itu tidak mengenal status sosial, ras, gender, jabatan, usia,
itu tidak kenal. Setiap orang yang kita jumpai, maka mereka pasti punya pergumulan di dalam hidupnya masing-masing. Untuk itulah penting sebagai anak-anak Tuhan kita punya kekuatan, yaitu apa? Yaitu adalah kata-kata yang bisa memberikan kekuatan atau word of encouragement kepada orang-orang lain. Tahu nggak saudara, word of encouragement di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, waktu saya persiapkan ini saya cek, encouragement adalah begini, the action of giving someone support, confidence, or hope. Jadi adalah bentuknya tindakan, sebuah tindakan yang nyata, di mana ketika saudara memberikan support, dukungan kepada orang lain dalam bentuk apa? Dalam bentuk dukungan, dalam bentuk supaya orang itu menjadi confident, supaya lebih kuat, dan juga pengharapan. Maka ketika orang itu menjadi lebih kuat, mereka memiliki pengharapan gara-gara kata-kata yang saudara sampaikan, itu adalah bentuk daripada kata-kata kekuatan. Dan saya percaya setiap dari kita pasti bisa menyatakan kasih Tuhan dengan cara memberikan kata-kata kekuatan kepada orang lain. Kata encouragement itu berasal dari French word atau bahasa Prancis yang artinya adalah make strong. Make strong. Jadi ketika kita memberikan encouragement, saat kita memberikan kekuatan itu, kita sedang menguatkan orang lain, memberikan sehingga orang itu bisa lebih kuat di dalam apa? Di dalam pengharapan, hatinya lebih kuat, imannya lebih kuat, sehingga orang itu bisa terus bertahan dan terus maju. Saya ulang ya, ketika kita memberikan word of encouragement atau kata-kata kekuatan, maka orang-orang yang kita berikan dukungan itu akan lebih kuat di dalam apa? Di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam semangatnya, sehingga dia bisa terus maju dan terus kuat untuk menanggung semua beban bahkan yang ada. Saya tahu bahwa kita semua juga memiliki beban dan pergumulan. Tapi ingat, kita dipanggil untuk menjadi berkat bukan ketika hidup kita sudah aman-aman aja. Kita dipanggil untuk menjadi berkat setiap saat di dalam kehidupan kita. Sehingga mari lakukan ini. Firman Tuhan bilang di Amsal 25, firman Tuhan bilang begini. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu katanya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Apa tadi? Perkataan yang diucapkan tepat waktu. Ketika saudara melihat tanpa harus lebay, tanpa harus berlebihan, maka saudara memberikan kata-kata kekuatan yang tulus dari dalam hidup saudara. Saya percaya itu dikatakan sama seperti buah apel emas di pinggan perak. Wah, pinggannya perak, apelnya emas. Saya belum pernah dan kita belum pernah melihat. Tapi itu digambarkan oleh Salomo sebagai sesuatu yang begitu berharga. Perkataan yang disampaikan tepat pada waktunya. Ketika orang membutuhkan, maka saudara memberikannya. Saudara, firman Tuhan bilang begini, jangan orang itu anggap rendah karena kamu muda. Jadi sekalipun usia kita masih muda, kita bisa saja memberikan word of encouragement tidak selalu hanya kepada orang-orang yang usianya di bawah kita. Atau status sosialnya di bawah kita. Enggak selalu, saudara. Word of encouragement itu tidak memandang daripada batasan umur, tidak memandang daripada status sosial. Jangan orang anggap kamu muda, ini adalah nasihat Paulus kepada Timotius, tapi jadilah teladan, katanya. Apa? Jadi teladan dalam apa? Dalam perkataan, di dalam kasih, di dalam kesetiaan, di dalam kesucianmu, katanya. Kamu harus jadi teladan. Jangan sungkan. Word of encouragement. Saudara, ada otoritas Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Saya bisa memberikan kekuatan kepada orang-orang yang jauh di atas saya. Bukan karena status sosial saya, bukan. Kita orang timur dan terkadang di dalam keluarga bahkan kita tidak memandang status sosial. Tapi ketika saya berkata-kata sama orang, saya bisa sampaikan ini. Saya menyatakan hal ini sebagai seorang hamba Tuhan. Bukan sebagai seorang anak, bukan sebagai seorang keponakan, tapi saya nyatakan hal kebenaran ini sebagai seorang hamba Tuhan. Dan saya perlu untuk menyatakan ini buat om, tante, ibu, bapak, dan banyak hal yang lainnya. So, saya mau nyatakan sama saudara, karena kita muda, kita tetap jadi teladan, dan ada word of encouragement yang kita harus berikan kepada orang lain. Supaya orang itu apa? Tetap kuat.
supaya itu make strong. Ingat tadi make strong, supaya orang tambah kuat dalam iman, dalam pengharapan di dalam hatinya, supaya tetap semangat. Dan saya percaya ini hal yang sangat sederhana yang pasti kita bisa lakukan untuk menyatakan kasih Tuhan. So, yang pertama tadi apa? Kita menyatakan kasih Tuhan dengan cara mendengarkan dengan hati. Yang kedua, dengan cara memberikan kemurahan hati kita, bisa berupa waktu, talenta, apa yang saudara miliki untuk membantu orang lain. Ingat, karena Tuhan itu murah hati, Dia memberikan, He gave His only Son, so kita harus memberikan itu. Yang ketiga, kita memberikan dengan cara memberikan kekuatan kepada orang lain. Dan yang keempat adalah kita bisa nyatakan kasih Tuhan dengan cara berdoa bersama dengan mereka. Garis bawahi kata bersama dengan mereka. Banyak dari kita ketika kita berdoa, bro, sis, gue doain ya, maka kita berdoa di dalam waktu-waktu kesendirian kita. Nggak ada yang salah dengan itu, teman-teman. So, ketika kita, gue dukung lu di dalam doa ya, lalu kita di dalam doa kita, di dalam waktu-waktu kita, lalu kita berdoa untuk mereka. Nggak ada yang salah dengan itu semua. Tapi saya mau menawarkan sebuah konsep yang baru, yaitu mari berdoalah bersama dengan mereka. Kita bisa menyatakan pertanyaan gini. How can I pray for you? Bagaimana caranya saya bisa berdoa buat kamu? Lalu, tolong dong, doain dong, orang tua gue nih ada sakit nih, gitu. Lalu biasanya respons yang berikutnya biasanya apa? Oke, gue doain ya. Oke, sampai ketemu, bla bla bla, ciao ciao ciao, lalu kita pulang. Lalu kalau saudara ingat, maka saudara akan doain. Kalau saudara nggak ingat ya tentunya ya too bad, gue lupa gitu kan. Tapi at least kita sudah menunjukkan simpati kita, at least kita mau menyatakan bahwa kita mau berdoa untuk mereka. Saya mau tawarin satu pertanyaan lagi yang harusnya saudara tanyakan. Jadi kalau udah, ada nggak yang bisa gue doain buat lo? Ada, orang tua gue. Oke, pertanyaan kedua, follow up questionsnya adalah, boleh nggak gue doain sama lo sekarang? Can I pray for you now? Boleh nggak gue doain sekarang? Saya mau challenge teman-teman untuk bisa menyatakan kasih Tuhan dengan berdoa bersama dengan mereka. So, jangan cuma tanyakan, jangan cuma doakan di tengah-tengah waktu kesendirian saudara. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi saya mau hari ini bentuknya action. Can I pray for you now? Maka mulai doakan mereka pada saat itu juga. Sama seperti Yesus. Yesus kemanapun Yesus berada, maka Yesus selalu tanya, maukah kamu sembuh? Apa problem kamu? Padahal Tuhan tahu problemnya. Kamu problemnya apa sih? Oh, aku nih nggak bisa jalan Tuhan, aku udah sekian lama, sekian lumpuh gini. Kamu mau jalan nggak? Mau Tuhan. Oke, lalu Tuhan doain pada saat itu juga. Tuhan nggak bilang begini, oke, aku lagi harus pergi pelayanan dulu ke tempat lain, pakai nanti gue doain lo ya. Dan percaya aja pasti sembuh. Atau Petrus doain mereka. Enggak juga. Tuhan pada saat itu juga Tuhan lakukan dan berdoa bersama dengan mereka. So, lakukan keempat hal ini teman-teman, dan saya percaya bahwa kita bisa menyatakan atau membuat orang merasakan kasih Tuhan melalui hidup kita dengan empat hal yang sangat sederhana ini, dan tentunya nggak ada alasan untuk kita tidak melakukannya. So, saya mau tutup dengan sebuah statement yang sangat penting, yaitu goal kita sebagai orang-orang percaya atau orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah menerima kasih Tuhan adalah kita bisa menyatakan kasih itu. Saya ulang, bahwa goal kita yang terutama dalam hidup ini bagi orang-orang yang saudara dan saya yang sudah menerima kasih Tuhan adalah kita bisa menyatakan kasih itu. Dan saya mau buat sebuah statement lagi bahwa bentuk kedewasaan kekristenan kita, bentuk kedewasaan tanda kedewasaan kekristenan kita adalah ketika kita bisa menyatakan kasih Tuhan di dalam hidup kita kepada orang lain. Dan kalau kita gagal untuk menyatakan daripada kasih Tuhan melalui hidup kita, maka sesungguhnya kita sudah bisa dikatakan gagal sebagai orang percaya. So, jangan menjadi orang percaya yang gagal, dan pastikan kita menjadi Christ ambassador, kita menjadi duta-duta besar daripada Tuhan sendiri, di mana kita bisa menyatakan kasih Tuhan. Saya berharap kita bisa belajar sesuatu, hal yang sangat sederhana, tinggal dipraktekin aja, karena firman Tuhan bilang, jangan kamu pandai untuk tahu firman itu, tapi kita harus jadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan masih berbicara buat hidup kami, bahkan Tuhan, kami belajar tentang sebuah prinsip, yaitu bagaimana cara kami bisa menyatakan kasih Tuhan
melalui hidup kami kepada orang lain, sehingga mereka bisa merasakan Tuhan melalui hidup kami. Dan hari ini kami belajar, kami diingatkan tentang Tuhan memberikan perintah kepada mereka murid-murid, yaitu marilah engkau saling mengasihi, hendaklah kamu saling mengasihi, karena tanpa kamu saling mengasihi sama seperti kasihku kepada kamu, maka kamu nggak bisa dikatakan muridku dan dunia nggak bisa kenal aku. Dan hari ini kami belajar hal-hal justru yang sederhana. Dan kami nggak harusnya nggak punya alasan lain untuk kami nggak melakukan ini, karena hal ini sangat sederhana dan kami mau untuk berkomitmen melakukannya. Yang pertama, kami belajar hari ini untuk kami mendengarkan. Kami menyatakan kasih Tuhan dengan mendengarkan dengan hati kami. Kami nggak dengerin untuk kami respon, kami interupsi, kami hakimi orang lain, tapi kami mau dengarkan supaya mereka merasa dihargai, mereka merasa dikasihi. Dan yang kedua, kami belajar untuk menyatakan kasih Tuhan dengan cara bermurah hati. Murah hati bukan berarti kami punya lebih, kami punya materi, kami punya banyak hal untuk dibagikan. Tapi kami mulai dengan apa yang kami punya. Setiap dari kami punya talenta, karunia, punya waktu, punya nasihat, dan punya keahlian. Dan kami bisa melihat dan membagikan apa yang kami miliki ini kepada orang yang membutuhkan. Dan kami mau ambil komitmen untuk kami mulai ambil bagian. Yang ketiga, kami belajar hari ini tentang memberikan dengan cara kami bisa memberikan kekuatan. Dan kami tahu kekuatan yang kami berikan adalah bisa membuat orang supaya tetap kuat dalam iman, pengharapan, di dalam semangat kepada orang lain. Sehingga mereka bisa tetap maju, mereka bisa tetap kuat untuk melakukan, menjalani hidup ini. Kami tahu di hari ini ada begitu banyak orang yang hidup dan membutuhkan kekuatan. Dan yang terakhir, kami belajar untuk menyatakan kasih Tuhan dengan berdoa bersama dengan mereka. So, kami belajar satu hal lagi, bahwa bukan saja kami cuma berdoa buat mereka, tapi kami berani untuk bertanya, apa yang bisa kami doakan dan bolehkah saya berdoa buat kamu saat ini? Dan ini adalah hal yang sederhana dan kami mau berkomitmen untuk kami melakukannya. Terima kasih buat firman-Mu. Tuhan berkati teman-teman, semua kami yang hadir, semua kami yang mendengarkan, sehingga Roh Kudus Engkau ajar kami dan Engkau gerakkan kami untuk kami ambil komitmen ini. Dan kami mau melakukannya di dalam nama Yesus. Pakailah hidup kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. God bless. Mari hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Teman-teman bisa transfer dan melakukan penaburan lewat nomor rekening yang ada di layar teman-teman semuanya. Nah, mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat sore hari ini. Terima kasih buat berkat firman Tuhan yang Tuhan telah sampaikan lewat hamba-Mu. Tuhan, biarlah hamba-Mu Engkau berkati setiap pelayanannya, setiap kehidupan keluarganya, setiap apapun yang dikerjakan hamba-Mu. Boleh diberkati Tuhan secara luar biasa, Engkau pakai secara dahsyat menjadi berkat bagi banyak orang. Sore hari ini juga kami memberkati buat setiap penaburan persembahan yang telah diberikan anak-anak-Mu. Biarlah setiap pemberian yang ada Tuhan, penaburan yang ada, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang menabur, setiap pekerjaan tangan mereka, studi mereka, bahkan setiap pekerjaan mereka, Tuhan terus lipat kali gandakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat sore hari ini, bila kami telah selesai beribadah, lalu Pak, kami mau membawa bangsa dan negara kami Bapa ke tangan kuasa-Mu. Kami tahu keadaan bangsa kami mungkin kelihatannya tidak semakin bagus, tetapi satu hal yang kami percaya Tuhan, bangsa dan negara kami ada di tangan Tuhan. Tuhan yang berdaulat penuh buat bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin kami Pak Jokowi dan seluruh jajaran menteri dan juga wakil presiden yang ada. Tuhan memberikan hikmat, kemampuan. Setiap keputusan-keputusan yang diambil itu semuanya seizin dan sesuai dengan rancangan Tuhan. Terima kasih, kami juga mau memberkati gereja kami MCC, kami memberkati setiap para pemimpin kami Tuhan. Kami memberkati Pak Nathanael, kami memberkati Pak Devi, kami memberkati Pak Elia, kami memberkati Pak Franklin, kami memberkati Pak Anta, kami memberkati Pak Gideon Makarawung, kami memberkati juga Pak Herbert di dalam nama Yesus. Biarlah para pemimpin kami di setiap wilayah dari MCC, boleh Engkau pakai secara dahsyat dan luar biasa, memimpin setiap kami, memberikan teladan kepada setiap kami. Dan biarlah visi Tuhan itu terus ada dalam setiap kehidupan mereka. Dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, gereja MCC Tuhan. Terima kasih, kami telah selesai beribadah sore hari ini.
Biarlah setiap anak-anak Tuhan, mari angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi kau damai sejahtera. Tuhan memberkati setiap pekerjaan tanganmu. Tuhan memberkati setiap apapun yang kau lakukan dan kau kerjakan. Studimu diberkati, pekerjaanmu diberkati, setiap langkahmu Tuhan memberkati dengan masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkat yang terbaik daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah oleh Roh Kudus, dan penyertaan yang sempurna oleh Bapa kita di sorga menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus.